Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yuning Tias Juna Firmanto dari kelas C Deteksi Dini angkatan 2019. NIM saya 2019 102303111172. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kecanduan smartphone atau kecanduan gadget. Baik, mungkin saya akan menjelaskan dimulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari kecanduan smartphone. Nah, menurut Kamus Psikologi, kecanduan itu sendiri merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa menimbulkan dampak buruk. Yang salah satunya dampak buruk itu memiliki rasa khawatir apabila sudah tidak melakukan aktivitas yang berulang. Jadi menurut Kamus Psikologi ini memang perilaku kecanduan ini perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus, dan dapat menimbulkan dampak negatifnya. Negatifnya itu ya berupa rasa cemas atau khawatir ketika dia tidak melakukan perilaku tersebut. Nah, untuk kecanduan gawai atau kecanduan smartphone-nya sendiri diartikan oleh Lung di tahun 2017, yaitu merupakan suatu perilaku keterikatan kepada gawai dengan diikuti lemahnya kontrol sehingga menimbulkan dampak buruk yang akan didapatkan. Nah, perilaku ini terikat ya dengan smartphone atau dengan gawai sehingga dia tuh merasa tidak bisa lepas dari gawainya. Itulah yang disebut dengan kecanduan gawai. Nah, untuk aspeknya dari kecanduan smartphone ini sendiri menurut Lin di tahun 2014, Lin dan teman-teman, ada 4 aspek kecanduan smartphone, yaitu perilaku kompulsif, gangguan fungsional, menarik diri, dan juga toleransi. Nah, untuk perilaku kompulsif ini sendiri itu di mana individu melaksanakan tindakan yang berulang-ulang ketika menggunakan gawai atau smartphone. Nah, seperti mengecek smartphone secara berulang di tiap menit walaupun tidak ada notifikasi yang masuk. Nah, itu tuh termasuk dari aspek kecanduan dari smartphone ini. Jadi kita adanya perilaku yang ingin terus-terusan untuk mengecek smartphone walaupun tidak ada notifikasi itu termasuk dari aspek kecanduan gawai. Selanjutnya adalah gangguan fungsional. Gangguan fungsional ini terjadinya gangguan pada fungsi-fungsi kehidupan disebabkan oleh penggunaan gawai yang berlebihan. Contohnya itu terganggunya pekerjaan-pekerjaan, terus juga terganggunya kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya seperti terhambatnya pengerjaan tugas sekolah pada siswa karena bermain handphone, seperti itu. Selanjutnya menarik diri. Nah, menarik diri ini sendiri merupakan perasaan tidak menyenangkan atau efek fisik yang terjadi pada saat kegiatan atau perilaku ini uh, terlalu sering terlalu sering digunakan. Jadi ketika dikurangi tadi itu akan ada perasaan tidak menyenangkan, baik itu secara psikologis maupun secara fisiknya, seperti itu. Nah, contohnya itu misalnya individu yang kebiasaan menggunakan gawai atau smartphone akan sering merasa panik dan cemas jika tidak menggunakan smartphone-nya gitu. Selanjutnya yang keempat adalah toleransi. Nah, toleransi ini sendiri adalah proses saat meningkatnya kadar dari kegiatan yang dibutuhkan agar mencapai efek yang sama. Individu dengan pemakaian gawai yang berlebihan tentu akan menggunakan terus-menerus sampai pada tahap puas dan selalu meningkat. Jadi toleransi ini gimana ya? Kadar kegiatan yang dibutuhkan. Jadi ketika awalnya kita merasa puasnya itu setelah 2 jam, setelah itu terjadi peningkatan terus-terusan bermain karena kita tuh selalu merasa ingin memenuhi rasa puas dalam bermain handphone ini sampai akhirnya terus meningkat durasinya, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi dari kecanduan gawai ini, ada 4 juga, yaitu faktor internal, eksternal, situasional, dan juga sosial. Nah, faktor internal ini melingkupi penyebabnya itu yaitu sensation seeking dan juga kontrol diri yang rendah. Sensation seeking ini merupakan sebuah kebosanan, sedangkan kontrol diri ini adalah keadaan di mana seseorang tidak dapat mengontrol diri untuk melakukan suatu hal yang berkaitan
dengan kesenangan. Jadi ketika individu itu bosan, seseorang membutuhkan hal yang mengasihkan dan membuatnya senang. Bermain handphone atau gawai ini sendiri merupakan salah satu pilihannya. Seperti itu faktor internalnya. Selanjutnya faktor eksternalnya itu karena media ya, sosial media gitu. Jadi di mana faktor ini berkaitan dengan tingginya paparan media mengenai telepon genggam serta berbagai fasilitasnya. Semakin tinggi paparan media mengenai iklan telepon genggam, maka semakin tinggi pula menyebabkan individu itu kecanduan gawai. Jadi semakin banyak iklan, semakin banyak menunjukkan fasilitas-fasilitas apa aja yang bisa kita nikmati dalam menggunakan handphone, menggunakan smartphone seperti itu ya. Kayak misalnya kita bisa bayar pakai lewat HP, kita bisa melakukan segala sesuatu lewat HP, bisa ngetik tugas lewat HP, bisa ngirim tugas lewat HP, bisa kuliah lewat HP, sehingga kita itu membuat kita tuh menjadi candu dengan gawai, karena kita bisa melakukan segala hal melalui gawai seperti itu. Selanjutnya adalah faktor situasional. Nah, faktor situasional ini menyebabkan penyebabnya adalah faktor kejenuhan belajar. Jadi, hal ini dapat diartikan bahwa saat seseorang merasa jenuh ketika belajar atau aktivitas lainnya, mereka akan bermain handphone. Nah, jika hal ini terus-terusan terjadi, maka akhirnya akan membuat kecanduan. Karena ada banyaknya ya fasilitas yang bisa kita nikmati dengan sangat mudah menggunakan gawai ini sendiri, sehingga ketika kita merasa capek, kita merasa jenuh belajar, jenuh bekerja, nah itu pilihan kita adalah dengan main handphone karena sangat singkat dan mudah sekali untuk digunakan. Nah, jika hal ini terus-menerus, maka itu bisa menyebabkan kecanduan terhadap smartphone seperti itu. Selanjutnya adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini penyebabnya adalah faktor connected presence. Nah, connected present adalah kemauan seseorang untuk berinteraksi dengan sosial yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi kemauan atau keinginan yang berasal dari dirinya sendiri untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, interaksi sosial ini tanpa adanya paksaan dan juga keharusan dari manapun. Aplikasi yang paling banyak diakses oleh seseorang menyebabkan mereka terus-menerus bermain ini, karena kita bisa berinteraksi sosial dengan orang di mana aja, itu bisa dengan handphone ya. Jadi itu yang membuat kita salah satunya menjadi faktor yang mempengaruhi dari kecanduan smartphone ini. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah definisi subjek yang saya gunakan dalam asesmen kecanduan gadget ini. Saya melakukan penelitian ini, terdapat 30 orang responden atau 30 orang subjek. Nah, terdapat 11 orang di antaranya itu berusia 20 tahun, 13 orang di antaranya 21 tahun, dan 6 orang subjek berusia 22 tahun. Terus ada 5 orang subjek berjenis kelamin laki-laki dan 25 orang subjek berjenis kelamin perempuan. Jadi emang sebagian besar yang menjawab atau yang mengisi kuesioner saya ini ialah perempuan ya, 25 orang ya. Kemudian ada 5 orang subjek yang tinggal di daerah pedesaan, jadi ada 5 orang, kemudian ada 10 orang perkotaan kecil, dan emang 50%-nya itu atau 15 orang tinggal di pusat kota yang mengisi. Nah, kemudian terdapat 16 orang subjek yang menggunakan smartphone lebih dari 8 jam dalam sehari, 9 orang subjek 7-8 jam dalam sehari, 4 orang subjek 5-6 jam, dan 1 orang subjek 1-2 jam. Memang karena saat ini ya, dengan situasi yang seperti ini membuat kita terus-terusan membutuhkan, sehingga kita menggunakan gadget tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk belajar dan lain-lain, sehingga kita bisa menggunakan smartphone ini lebih dari 3 jam dalam sehari ya. Jadi kegiatan kita memang banyak dilakukan menggunai gadget ini sendiri. Terbukti ya, ini ada 16 orang yang lebih dari 8 jam menggunakan gadget dalam satu hari. Dan hanya 1 orang yang menggunakan gadget 1-2 jam dalam sehari, seperti itu. Selanjutnya, subjek berasal dari berbagai daerah, yaitu ada yang dari Jambi, Bandung, Lumajang, Sidoarjo, Bengkulu, Bula, Jayapura, Pasuruan, Malang, Manokwari, Palangkaraya, Sambas, Tasikmalaya, Tulung Agung, dan juga Bekasi.
Karena ini ada domisili dan daerah asal, sehingga saya temukan ada 13 orang subjek yang tinggal di perantauan dan 17 orang subjek yang tinggal di tempat asal. Nah, subjek yang berdomisili itu ada dari berbagai daerah juga, yaitu lumayan ini ya, termasuk kota-kota ya, Malang, Jambi, Bandung, Lumajang, Bengkulu, Bula, Manokwari, itu ada Tipo, Surabaya, Bekasi, dan juga Jogja. Nah, jadi ada 13 orang yang tinggal di perantauan, memang lebih banyak yang tinggal di tempat asal, karena saat ini juga kita sedang adanya pandemi ini, sehingga memang orang lebih banyak tinggal di tempat asalnya gitu, tidak merantau. Cuman ada juga yang sudah merantau. Selanjutnya adalah metode asesmen yang saya gunakan. Jadi asesmen ini dilakukan dengan menggunakan alat tes skala Smartphone Addiction Inventory atau SPAI gitu ya, yang dikelola secara pribadi oleh Lin et al. Di tahun 2014. Jadi skala ini saya ambil dari skala dari Lin dan teman-temannya di tahun 2014. Nah, skala ini memiliki 26 item yang diambil dari 4 aspek tadi yang sudah saya jelaskan. Skala ini memiliki 4 pilihan jawaban. Nah, 4 pilihan jawabannya itu ada sangat setuju, agak setuju, sedikit tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Seperti itu. Selanjutnya, SPAI ini atau Smartphone Addiction Inventory ini berdasar dari pengembangan alat tes sebelumnya, yaitu Chain Internet Addiction Scale atau CIAS ya, disingkatnya dengan CIAS. Selanjutnya, interpretasi dalam skala ini adalah semakin tinggi skor total yang diterima atau yang diperoleh oleh individu, maka semakin tinggi pula tingkat SPAI atau tingkat kecanduannya, adiksinya pada individu tersebut. Nah, sebaliknya juga, semakin rendah skor totalnya, maka semakin rendah pula tingkat kecanduan gadget individu tersebut. Oke, lanjut. Nah, hasil asesmennya ini, berdasarkan hasil asesmen yang telah saya lakukan, yang telah disebar kepada 30 subjek, secara keseluruhan itu ternyata lebih banyak yang subjek dengan kategori rendah. Terdapat selisih 2 orang subjek, yaitu terdapat 14 subjek dengan kategori tinggi dan 16 subjek dengan kategori rendah. Hasil asesmennya berdasarkan aspek itu sendiri ada sebagai berikut, karena aspeknya ada 4. Jadi secara keseluruhan scoring aspek 1 atau aspek perilaku kompulsif ya. Nah, itu terdapat 14 subjek dengan kategori tinggi, 7 subjek dengan kategori sedang, dan 9 subjek dengan kategori rendah. Jadi memang cukup banyak di sini subjek yang masuk kategori tinggi di aspek perilaku kompulsi ini, yang dia merasa perlu untuk mengecek handphonenya secara berulang seperti itu ya. Selanjutnya adalah secara keseluruhan scoring aspek kedua, terdapat 13 orang subjek dengan kategori tinggi, cukup banyak, 2 orang subjek dengan kategori sedang, dan 15 subjek dengan kategori rendah. Jadi memang di sini juga cukup banyak yang tinggi itu berada pada aspek 1 dan aspek 2. Aspek 2 ini tadi yang gangguan fungsional gitu. Selanjutnya adalah secara keseluruhan di aspek ketiga ini, yaitu menarik diri ya. Ada 7 subjek dengan kategori tinggi, ini sedikit lebih banyak subjek di kategori rendahnya, itu sebanyak 21 orang subjek, sedangkan kategori sedangnya juga cuma 2 seperti itu. Yang di aspek keempat atau toleransi yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat 14 subjek dengan kategori tinggi, 7 subjek dengan kategori sedang, dan 9 subjek dengan kategori rendah. Jadi memang yang sedang ini sangat sedikit sekali ya, yang lebih mendominasi ini memang yang tinggi, terdapat di 3 aspek ya. Cuman tidak beda jauh dengan subjek di subjek dengan kategori rendah gitu. Tidak terlalu tertimpang jauh. Dan di aspek ketiga ternyata lebih banyak dengan kategori yang rendah. Nah, kesimpulan dan saran saya, jadi kesimpulannya ini memang kecanduan gawai ini merupakan perilaku ya, keterikatan dengan gawai
keterikatan individu antara individu dan gawai, jadi sehingga tidak bisa terlepas, dia merasa tidak nyaman ketika terlepas dari gawai tersebut. Dan diikuti dengannya lemahnya kontrol sehingga menimbulkan dampak buruk yang akan didapatkan gitu. Dampak buruknya apa aja? Bisa aja secara fisik ya, kayak pegel-pegel, karena terus menggunakan handphone, terus juga beberapa pekerjaan mungkin jadi terbengkalai karena kita menggunakan handphone tidak pada tujuan utamanya lagi, tapi pada tujuan pembantunya, misalnya untuk menyenangkan diri atau terlalu asik jadinya, jadi sudah bukan menyenangkan diri lagi, tapi ke hal yang negatif seperti itu. Nah, dari hasil asesmen secara keseluruhan dilakukan kepada 30 orang responden, ditemukan memang terdapat 14 orang subjek dengan kategori tinggi dan 16 orang subjek dengan kategori rendah. Secara keseluruhan seperti itu yang didapatkan dari hasil asesmen saya. Selanjutnya, saran yang bisa saya berikan adalah kepada 14 orang subjek dengan kategori tinggi ini, memang semoga bisa diharapkan ya, bisa mengurangi penggunaan smartphone. Mungkin bisa diganti dengan kegiatan-kegiatan fisik ya, sehingga bisa terhindar dari penggunaan smartphone. Misalnya kegiatan-kegiatan fisik seperti berolahraga, mungkin berolahraga di luar gitu ya, atau lari tanpa menggunakan handphone seperti itu ya, supaya dapat mengurangi dampak negatif dari penggunaan smartphone. Jadi memang smartphone ini memang perlu dan untuk masa seperti ini memang sangat penting digunakan, cuman sebisa mungkin kita untuk mengurangi hanya pada kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan saja, tidak sampai kecanduan seperti itu. Salah satu dampak negatifnya ya kurang tidur karena penggunaan smartphone ini tadi, terlalu berlebihan penggunaannya. Selanjutnya, kepada 16 orang subjek dengan kategori yang rendah ini, saya memberikan saran untuk mempertahankan perilaku tersebut. Mungkin mereka memang juga sudah cukup berkegiatan secara fisik ya di luar dari smartphone. Jadi saya berharap untuk bisa dipertahankan agar dapat terus menikmati dampak positif dari smartphone ini, karena memang smartphone ini juga mempunyai dampak positif dan dibanding dari dampak negatifnya seperti itu. Saya rasa cukup penjelasan saya mengenai kecanduan smartphone atau kecanduan gadget atau gawai. Saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.